Saudara, obligasi retail Indonesia atau ORI seri 17 penjualan ini berhasil tembus 13,15 triliun rupiah per 6 Juli kemarin. Nah, Anda kalau punya tujuan keuangan jangka pendek menengah bisa memilih investasi ini. Pandemi ternyata membuat masyarakat lebih sadar investasi dan memiliki simpanan pada masa krisis. Terbukti angka penjualan obligasi retail Indonesia atau ORI seri 17 laris manis. Dari target yang awalnya di kisaran 5-10 triliun rupiah, per 6 Juli kemarin penjualan ORI berhasil tembus 13,15 triliun rupiah. Segmentasi investornya pun beragam. Wira swasta jadi investor terbesar. Disusul pegawai swasta 22,7%, ibu rumah tangga 12,7%, sisanya 19,5% investor dengan pekerjaan selain di atas. Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Denny Ridwan, menilai pandemi dan PSBB jadi faktor dorongan utama masyarakat mulai melirik investasi jangka pendek. Strategi yang kami implementasikan dari DJPPR, dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko cukup tepat. Misalnya dengan kita mengubah rencana awal penerbitan SBR atau Saving Bond Retail yang kurang likuid diganti dengan ORI yang likuid yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Dengan adanya pandemi COVID ini, adanya pembatasan kegiatan usaha, pembatasan aktivitas masyarakat, ini membuat spending atau belanja masyarakat juga menurun, sehingga masyarakat memiliki dana lebih yang dapat diinvestasikan. Perencana keuangan menyebut ORI 17 cocok bagi para investor pemula, seperti milenial yang memiliki keterbatasan dana hingga investor jangka menengah. Karakteristik ORI 17 yang terbilang aman karena dijamin pemerintah dan adanya kepastian imbal hasil membuat ORI 17 jadi rebutan para investor. ORI 017 ini bisa diperjualbelikan, jadi tidak perlu dipegang atau di hold gitu ya sampai jangka waktunya. Nah, kita tahu kalau ORI 017 ini jangka waktunya adalah kurang lebih 3 tahun. Karena itu investor memiliki pilihan, bisa dia menyimpan obligasinya atau hold obligasi ORI 017 ini sampai jangka waktunya, ya, atau dia bisa juga jika membutuhkan dananya dapat menjualnya di pasar sekunder. Meski ORI 17 punya keunggulan dapat diperjualbelikan kembali di pasar sekunder, tapi tidak ada yang dapat menjamin harga jual ORI akan lebih tinggi dibanding harga beli di awal. Perencana keuangan mengingatkan bagi para investor untuk mempertimbangkan tujuan berinvestasi di ORI 17. Obligasi ini tidak boleh dicairkan dalam waktu setahun. Sehingga apa? Sehingga untuk mereka-mereka yang punya tujuan jangka pendek kurang dari setahun, sebaiknya jangan menggunakan obligasi ini. Sehingga dilihat dari ciri tadi, pertama adalah untuk mereka yang punya profil resikonya rendah. Kenapa? Karena ORI ini aman dan dijamin oleh pemerintah. Kedua, mereka-mereka yang punya dana mandek lebih dari setahun sebenarnya. Dalam 3 tahun terakhir penerbitannya, ORI pernah mencapai nominal penerbitan tertinggi di tahun 2018 mencapai 23,3 triliun rupiah karena kupon terbilang tinggi sebesar 8,25%. Sementara tahun lalu, ORI 16 dengan kupon 6,8% hanya berhasil menghimpun dana 8,2 triliun rupiah. Dan tahun ini dengan tingkat kupon lebih rendah, ORI 17 sudah berhasil mengumpulkan dana 13,15 triliun rupiah. Penerbitan ORI 17 ini dilakukan pemerintah untuk membantu pembiayaan APBN terkait penanganan COVID-19. Investor bisa membeli surat berharga ini hingga tanggal 9 Juli mendatang melalui mitra distribusi Kementerian Keuangan. Dian Silitonga, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta.